Nah, di fase inilah seharusnya Anda sebagai peternak pemula jangan terlalu berambisi untuk memulai bisnis peternakan ini. Ingat ya sobat, jangan terlalu berambisi karena Anda seorang pemula. Jadi, yang harus Anda lakukan di fase ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat peternakan semuanya, para peternak di Indonesia, khususnya para peternak pemula di Indonesia, rata-rata sangat berambisi sekali dalam bisnis peternakannya. Belum ada relasi dengan peternak senior, belum tahu ilmunya, belum punya cukup pengalaman dalam bisnis peternakan, tetapi mereka sangat berambisi sekali dalam bisnis peternakannya. Misalkan, belum tahu apa-apa, mereka memulai ternak dalam skala yang banyak, populasi yang banyak, bahkan sampai ribuan ratusan. Bahkan ada yang lebih parah, mereka sampai menjual mobilnya, menjual motornya untuk modal bisnis peternakannya. Karena kurangnya pengetahuan dalam bisnis peternakannya, akhirnya mereka pun rugi, ayamnya banyak yang mati. Nah, itu yang dialami oleh teman saya sebagai peternak ayam broiler. Bahkan banyak sekali teman dari teman saya yang bercerita karena seorang pemula gak tahu apa-apa, dia memulai bisnis dalam skala yang banyak sekali karena ambisinya, karena yang dipikirkan mereka adalah untung dalam bisnis peternakannya, tanpa mengetahui apa risikonya, apa kerugiannya, dan apa yang harus kita siapkan ketika mengalami kerugiannya. Beruntung sekali jika Anda seorang pemula menonton video ini, karena saya akan bahas bagaimana sih cara memulai bisnis peternakan dari bawah. Oke, tonton videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi membuat konten bermanfaat lainnya. Oke, sobat peternakan semuanya, biar Anda jauh lebih paham, silahkan tonton video saya yang sebelumnya dengan judul Dari Mana Bisnis Peternakan Ini Dimulai, agar jauh lebih paham. Oke, sobat semuanya, ada dua cara cikal bakal ataupun asal-usul Anda untuk memutuskan bisnis peternakan unggas ini. Yang pertama, karena hobi. Kemudian yang kedua, karena bisnis peternakan ayam kampung ini sangat menguntungkan. Nah, silahkan Anda di bagian yang mana? Misalkan Anda seorang penghobi ayam pelung. Anda memelihara ayam pelung dalam jumlah yang tidak terlalu banyak dan Anda hanya menikmati suaranya saja. Ataupun Anda memelihara ayam batik karena melihat keindahan bulunya saja. Ketika Anda mengikuti kontes ataupun misalkan kontes ayam pelung lah, kemudian Anda mendapatkan juara satu dalam kontes tersebut karena kokoknya yang paling bagus. Kemudian di situ Anda berpikir, gimana ya kalau saya beternak ayam pelung saja? Karena menguntungkan juga nih. Nah, karena Anda melihat value di situ, Anda melihat peluang di situ untuk menjadikan cuan ataupun rupiah, kenapa enggak gitu kan? Hobi yang dibayar gitu. Dan Anda pun mulailah bisnis peternakan ayam pelung ini karena melihat peluang di situ untuk mendapatkan cuan yang lebih banyak. Beda halnya ketika Anda tahu terlebih dahulu bahwa bisnis perunggasan ini sangatlah menguntungkan. Dan inilah cikal bakal ketika Anda ingin memulai bisnis peternakan. Yang pertama, karena hobi, kemudian sadar bahwa ini menguntungkan, kemudian yang kedua, karena tahu terlebih dahulu bahwa bisnis peternakan ini sangatlah menguntungkan. Nah, berangkat dari kesadaran tadi, karena bisnis peternakan unggas ini menguntungkan, barulah Anda sebagai pemula memulai bisnis peternakan. Anda menjual ini, Anda menjual itu untuk bikin modal bisnis peternakan ini. Nah, di fase inilah seharusnya Anda sebagai peternak pemula jangan terlalu berambisi untuk memulai bisnis peternakan ini. Ingat ya sobat, jangan terlalu berambisi karena Anda seorang pemula. Jadi, yang harus Anda lakukan di fase ini adalah Anda mencari ilmunya. Anda mempelajari bagaimana cara berternaknya. Anda dekati senior-senior peternakan perunggasan ini. Misalkan Anda ingin berternak ayam kampung, Anda dekati peternak-peternak senior ayam kampung yang memang mereka kompeten dalam bidangnya dan memiliki jam terbang yang lebih lama. Sekarang mudah sekali ilmu peternakan diakses. Anda bisa nanyakan ke Google, Anda bisa cari ilmunya di Facebook, di Instagram, di TikTok, banyak sekali
para peternak-peternak yang mempublikasikan ilmunya di media sosial, seperti saya nih. Setelah Anda mendapatkan ilmunya, setelah Anda mendapatkan ilmu bisnis peternakannya, kemudian mental yang sudah siap, finansial yang sudah siap, barulah Anda memulai bisnis peternakan. Ingat, pertama yang Anda mulai adalah Anda bangun kandang dulu. Bangun kandang yang sesuai dengan standar peternakan. Nah, standar peternakan apa tuh, Bang? Nah, kalau misalkan Anda ingin berternak ayam kampung dengan populasi yang kedepannya bakalan banyak, Anda buatlah kandang yang memang diperuntukkan untuk kandang populasi yang banyak. Buatlah kandang dari jauh pemukiman warga, buatlah kandang dengan metode yang terbaik. Banyak referensi metode kandang atau metode peternakan yang baik di internet. Anda cari metode apa yang cocok untuk bisnis peternakan Anda. Investasikanlah modal bisnis peternakan Anda kepada kandang ini sebanyak 65%. Kenapa? Karena kandang ini adalah tempat untuk nantinya ayam-ayam Anda besar, untuk nantinya ayam-ayam Anda berkembang biak, dan segala macamnya. Artinya, kandang yang kita buat harus dibuat senyaman mungkin untuk ternak kita, agar ternak kita nyaman di dalam kandang tersebut. Loh Bang, kenapa harus 65%? Kenapa gak 50-50, 50-50? Nah, sobat semuanya, kalau kita seorang pemula ya, menginvestasikan secara 50-50 ataupun 50%, 50%, 50%, khawatirnya ketika kita membeli ternak kita, misalkan sebanyak 50% kan, tadi 50-50. Takutnya ketika kita sudah mulai berternak, sedangkan kita dalam proses belajar, banyak ternak kita yang mati, kan jadi sayang. Nah, mending kita uang investasi tadi kita ke kandangkan, biar kan kandang benda mati tuh, gak benda hidup. Jadi lebih aman nantinya, gak terlalu rugi. Investasikan sebanyak 65% kepada kandang Anda dan juga peralatannya ya, seperti wadah air minum, wadah makannya, dan juga obat-obatannya. Anda investasikan sebanyak 65%, sedangkan 45%-nya Anda investasikan kepada hewan ternak Anda. Misalkan, Anda ingin memelihara ayam broiler, ayam petelur, dan unggas apa yang ingin Anda pelihara yang menurut Anda menguntungkan, nah, investasikan kepada hewan ternak Anda sebanyak 45%. Misalkan nih, sobat semuanya telah membuat kandang dan menginvestasikannya sebanyak 65%, termasuk peralatannya dan juga obat-obatannya. Nah, sekarang Anda ingin menginvestasikan 45% kepada hewan ternak Anda yang ingin Anda pelihara. Saran saya, Anda membeli hewan ternak yang ingin Anda pelihara itu yang sudah dewasa. Jangan mulai dari DOC. Karena apa? Karena kalau Anda mulai dari DOC, itu risikonya sangat banyak sekali. Dan juga Anda pasti memerlukan biaya tambahan, seperti Anda harus punya brooder box-nya, kemudian pakan yang berkualitasnya, dan juga lampunya, listriknya, segala macam. Artinya Anda harus mengeluarkan biaya lebih banyak lagi ketimbang Anda memulai dari yang sudah dewasa. Misalkan Anda ingin memulai bisnis peternakan ayam kampung. Nah, belilah ayam kampung yang umurnya 1 bulan lah, ataupun 1 bulan menuju 2 bulan lagi menjelang panen gitu. Ataupun umur 15 hari. Artinya janganlah Anda membeli atau memulai bisnis peternakan ini dari DOC. Karena apa? Itu tadi, banyak risiko ketika Anda ingin memulai bisnis peternakan dimulai dari DOC. Pengeluaran biaya tambahan, kemudian sepengetahuan saya, kalau Anda mulai dari DOC, harus banyak pengalaman, harus banyak pengetahuan. Karena DOC ini gampang mati, ataupun sistem imunnya belum kuat lah gitu. Berbeda halnya ketika Anda memulai bisnis peternakan yang sudah berumur 1 bulan ataupun 15 hari. Artinya dia sudah tidak memiliki gelar DOC lagi. Kemudian mulailah Anda berternak dari ayam-ayam ataupun hewan perunggasan yang memang sudah dewasa, dan pelajari hewan ternak Anda dari mulai sistem imunnya seperti apa, apakah ayam ini kuat terhadap penyakit ataupun gimana pun kelakuannya, perilakunya, karena tiap hewan ataupun tiap unggas itu sifatnya berbeda-beda, kelakuannya berbeda-beda. Anda pelajari. Dengan Anda mempelajari sifat dan karakter unggas Anda yang Anda pelihara, maka Anda akan lebih mudah untuk memeliharanya. Bahkan mungkin Anda bakalan tahu
apa saja kebutuhan mereka dan apa saja yang terbaik buat hewan ternak Anda. Nah, di fase inilah sepertinya Anda harus kuat mental, harus kuat finansialnya. Kenapa? Karena ini mungkin momen ketika Anda memulai berternak. Di fase ini juga Anda seharusnya memiliki banyak relasi kepada peternak-peternak senior dan ambil ilmunya, ambil pengalamannya. Dengan begitu, saya yakin Anda bakalan cepat paham dalam bisnis peternakan perunggasan ini. Setelah dirasa Anda tahu segala macamnya, perilakunya, karakternya, kemudian sifatnya, dan juga ilmunya, nah barulah Anda memberanikan diri untuk memulai dari DOC. Kemudian setelah Anda dirasa mampu untuk berternak, sudah tahu segala ilmunya, dan siap untuk menjadi bos peternakan, nah Anda tinggal memikirkan bagaimana cara pemasarannya. Nah nanti cara pemasarannya nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe ya, dan aktifkan notifikasinya agar sobat semuanya tahu ketika saya mengupload video baru. Oke sobat semuanya, cukup sekian videonya, semoga bermanfaat untuk sobat semuanya untuk menjalankan bisnis peternakannya, tetap menjadi bagian dari ketahanan pangan bangsa Indonesia di bidang peternakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.